Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Solihin Raja Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin merasa butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kebutuhan itu, maka kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara, oksigen yang gratis hari ini, kita bisa makan, kita bisa mandi, kita bisa, dan semuanya, Masya Allah, Masya Allah, dengan segala keberkahan, segala kenikmatan, terutama nikmat Islam yang ada pada kita. Ya, hari ini Alhamdulillah kita masih berislam, dan salawat serta salam adalah kita terus panjatkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasihi, yang menjadi kekasihnya. Dan hari ini saya ingin membahas tentang umroh modal bismillah. Ya, umroh modal bismillah ini sangat menarik dan nanti mungkin akan bisa berseri-seri. Ini yang pertama yang kita buat, dan ini dari kisah leader kita, yaitu leader Samira, kepala cabang di Berau, itu Pak Joni. Saya mudah-mudahan beliau mau berkomentar nanti di bawah, dan mudah-mudahan kemarin jadi saya bertemu dengan beliau dan beliau cerita tentang umroh pertamanya. Jadi ini berkaitan dengan umroh pertama ya teman-teman. Pun nanti ada di episode yang lain mungkin saya akan cerita tentang umroh pertama saya. Menarik memang, sangat menarik ya. Karena menarik ini maka saya membuat part ya, membuat episode ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berkembang ya, dari episode ini bisa berkembang semakin banyak, karena saya yakin di dunia ini banyak sekali orang-orang yang pasti merasakan umroh pertama itu seperti apa. Memang ada yang kemudahan, ada yang, dan segala macam lika-likunya lah ya. Tapi ini kisah yang menarik. Ayahanda Joni kita itu mengisahkan tentang umroh pertamanya. Masya Allah, gini ceritanya, gini kira-kira ya, mudah-mudahan nanti kita akan review dengan beliau. Dan harapan saya reviewnya nanti untuk proses cross checknya, insya Allah saya ingin melakukannya di Baitullah, entah nanti di Masjid Nabawi ketika kita take down di sana, atau nanti ketika selesai umroh pertama ya. Insya Allah saya dan beliau berkeinginan untuk membersamai teman-teman yang mau umroh di tahun ini ya, di tahun 2021, entah nanti di bulan 10, 11 atau 12, insya Allah kami akan membersamai teman-teman. Gini, umroh pertama itu memang luar biasa ya, luar biasa, karena itu memang keyakinan yang besar yang kita buat, kesepakatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya Pak Joni itu, ayahanda Bu Joni adalah ketika berkeinginan untuk umroh, jadi beliau masih di travel sebelah ya, belum di Samira ya, itu benar-benar Masya Allah. Jadi DP sudah dikeluarkan dan menginjak di hari H yang harus dilunasin di H-1 lah, anggap seperti itu ya, H-1, karena besok itunya sudah berangkat. Itu Masya Allah di awal-awal kisahnya. Jadi karena ayahanda Joni itu mau berangkat beliau dengan istrinya Bunda Fitria dan juga dengan mertuanya insya Allah. Nah, tahunnya saya lupa untuk nanyakan. Jadi di tahun tersebut, di hari tersebut, beliau itu masih belum ada uangnya ya. Itu kekurangannya dana itu sekitar 60
60-an juta lah ya, entah tepatnya di 65 atau 64 ya, pokoknya sekitar 60-an untuk bertiga, untuk 3 orang ya teman-teman. Dan kesana kesini ya cara, karena kita pasti punya ikhtiar ya, ikhtiar untuk berangkat umroh itu melalui apa saja ya, rezeki uang yang untuk menutupin biaya-biaya tersebut itu kita cari. Nah caranya, salah satu yang dilakukan beliau adalah menjual mobil yang hari itu dimilikinya, yaitu mobil ras putih. Nanti one day saya akan fotokan dan bisa saya posting baik di komentar ataupun di video ini ya. Dan nanti pun ketika berdiskusi dengan beliau untuk mengklarifikasinya, saya akan menterahkan mobil tersebut. Nah, menarik teman-teman. Gimana? Karena ketika niat sudah ada, niat sudah besar banget, apalagi sampai berani ngajak orang lain ya, baik istri ataupun mertua. Nah ini luar biasa nih, mertua atau orang tua kita, masya Allah. Ini buat teman-teman, ini pelajaran banget ini. Kenapa? Karena ketika kita memang berazam untuk berumroh dan mengumrohkan orang lain, nah ini pembuktian benar-benar kecintaan kita kepada Allah SWT dan juga kepada orang lain tersebut ya, baik orang tua atau istri atau anak atau keluarga yang lain. Dan di sini di waktu itu, jadi seharian H-1, dia H-1 mulai dari pagi sampai sore, Ayahanda Joni itu sampai keliling-keliling untuk menjual mobilnya, keliling-keliling jual mobil untuk mendapatkan dana 65 ya, kita buletin aja 65. Di 65 juta itu beliau mau menjual mobil, masya Allah. Nggak tahu entah dijualnya berapa, saya enggak mau cari yang tahu itunya, tapi di dana 65 juta itu bertiga ya, anggap bertiga berarti sekitar 20-an, pasti lebih sih karena DP-nya juga pasti berapa gitu ya, anggap 20-an, 20 atau 22,5 atau 23 lah, 23 ya, 23 nanti ketika atau 22,5, nah, nanti lebih lah, pokoknya 20 deh bulatnya, 20 untuk bertiga dan 5 jutanya untuk yang lain lah ya, anggap seperti itu. Nah sudah keliling-keliling teman-teman, jual ke showroom sana, jual ke showroom sana, nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau ngetek, nggak ada yang mau bayarin. Sudah keliling itu, diskusi tawar menawar nggak deal, diskusi tawar menawar nggak deal, diskusi tawar menawar wah belum gitu. Nah, itu masya Allah sampai asar, masuk waktu asar, beliau sudah deket banget ya, waktu asar itu sudah ya, anggap aja jadi di ujung-ujung nih teman-teman, di ujung-ujung. Kenapa? Karena sudah mendekati esok hari dan hari ini harus segera dilunasi ya, anggap aja sebelum jam 7 malam atau sebelum jam 6 malam. Jadi masih sisa berapa jam itu coba teman-teman, 2 atau 3 jam ya. Ketika masuk waktu asar, Ayahanda Joni juga istri beliau itu Bunda Fitria, Masya Allah, kalian luar biasa inspirasi saya. Akhirnya karena masuk waktu asar, maka memutuskan untuk sholat asar ya. Ketika sholat asar dilakukan masjid, terus berdoa di sana, nangis pas gimana ndak, mertua ini masya Allah, mertua datang dari Palembang. Ini saya cerita lagi nih, mertua beliau ternyata ndak satu rumah, bukan di Balikpapan tapi di Palembang, dan itu diinfokan akan bersama untuk berangkat umroh besok. Masya Allah, mungkin diskusi panjangnya berbulan-bulan atau beberapa pekan itu dilakukan, dan akhirnya hari itu mertua beliau datang ke Balikpapan. Nah ini menarik nih, uangnya belum cukup, niat kuat sudah diazamkan, sudah disampaikan kepada Allah SWT, kemudian sampai mertua landing, masya Allah, landing. Kemudian dapat telepon sebelum sholat itu, dapat telepon, kalau memang tidak bisa jemput, tidak apa-apa, biar bapak pulang sendiri aja ke rumah. Dan pada saat posisi itu Ayahanda Joni dan Bunda Fitria itu tidak di rumah teman-teman,
Yes, masya Allah, ini kisah yang menarik. Ini kekuatan niat, kekuatan doa, dan memang benar-benar dengan Bismillah. Gimana ceritanya teman-teman? Cari uang 60 juta. Pun kalau pinjam sana sini, apakah bisa langsung? Pun mau dipecah-pecah, mau berapa orang yang mau dipinjamin? Kan masya Allah. Pun jadinya gimana ya? Tapi semua azam dilakukan, semua ikhtiar dilakukan. Jual mobil, mau yang lain-lain, pinjam dan segala macam. Aset ada gitu ceritanya, ini aset ada, rumah ada. Tapi yang cepat yang mana? Salah satunya adalah mobil. Ya. Nah, mertua sudah persiapan landing, ayahanda Joni dan bunda juga sholat asar. Pasti saya yakin di waktu itu doa terbaiknya, doa ya masya Allah ya, doa seperti itu. Bayangin dengan kebutuhan mendesak yang memang gimana ya, wibawanya atau dan segala macam lah ya, karena besok mau berangkat, persiapan belum ada untuk ke penyelesaian rupiah itu. Ini pasti berat banget, pasti tekanan yang luar biasa secara psikologis, secara hati, secara diri, jadi anak, jadi mantu. Ini buat yang mantu-mantu ini menarik banget. Ini akan jadi pelajaran di saya terutama dan keluarga saya. Pun saya ingin membagikan ke teman-teman supaya ayo berniat aja, terus kemudian ikhtiar, mulai dari 100.000, mulai dari 50.000, mulai dari berapapun yang kalian mau lakukan. Ini contohnya menarik ya. Setelah sholat, kemudian sholat asar, masih muter akhirnya entah kenapa berhentinya di depan Bank BNI Batakan. Bank BNI Batakan itu adanya di Palm Hill ya, kalau nggak salah di Palm Hill. Nah, ini buat yang teman-teman di Balikpapan, buat yang di luar Balikpapan mungkin nggak tahu, nanti kapan waktu bisa ketemu atau bisa jalan-jalan. Buat yang jalan-jalan di Balikpapan nanti tahu, di perumahan Palm Hills itu ada Bank BNI, dan itu jadi saksi bisu lah ya. Pun nanti insya Allah kalau di akhirat nanti dapat hisab ya, tempat itu akan benar-benar jadi saksi ya. Lanjutin ya. Ketika beliau di Bank BNI itu, nggak tahu kenapa, ini ceritanya nggak tahu kenapa tiba-tiba berhentinya di situ. Tengok kanan kiri, liatin orang keluar masuk ya, karena transaksi pasti sudah nggak ada, cuman orang yang mungkin masih ada di dalam, kemudian masih melakukan transaksi, ataupun karyawan di dalam situ keluar masuk dilihatin sama ayahnya. Pun akan ada ATM di sampingnya atau di depannya, di luar dari bank tersebut ya. keluar masuk dilihatin. Nggak tahu, beliau cerita itu nggak punya gambaran apa, cuman yakin aja. Diskusi sama bunda ya, ayahanda diskusi sama istri beliau, gimana nih ya, kita belum ada uang, gimana, orang bapakku sudah datang, sudah pulang, makan sudah pulang, gimana kita melakukannya, persiapan itu. Kantor travel itu sudah nelpon terus, kapan ini pembayarannya, sudah ditransfer atau belum. Bunda, namanya seorang wanita, terutamanya wanita, pasti tangisan terus emosional itu pasti akan terus. Nah, kita sebagai suami ini gimana ceritanya? Ini pelajaran banget ini, ketika desakan keinginan yang kuat untuk pergi berangkat umrah, kemudian kita ngajak istri kita, masya Allah, bawa bapaknya, orang tua, apalagi kalau ibu, gimana itu nanti akan psikologis teman-teman. Ini buat yang mungkin punya pengalaman yang sama, nanti silahkan komentar di bawah ya. Nanti ayo kita ramaikan, dan mudah-mudahan ini bisa jadi viral dan memberikan hikmah, memberikan pelajaran, memberikan giroh, memberikan izah
buat kaum muslimin lainnya, bahwa yang kita kunjungi, nah ini bahasa menarik nih, ketika terjadi diskusi itu antara ayah dan bunda Joni dan bunda Fitria, ayah Joni dan bunda Fitria, ada kata-kata menarik yang saya tangkap ya. Begini teman-teman, bun, atau di dalam doa beliau ketika waktu sholat asar itu, bun, yang kita datangin ini adalah rumahnya, yang akan kita kunjungin ini adalah rumah. Yakin bahwa Allah punya cara. Kalau kaki kita, kalau badan kita, tangan kita, atau jidat kita, tempat sujudnya nanti memang Allah izinkan dengan kuasanya Allah untuk kita ada di sana, menginjakkan kaki di sana, beribadah di sana, sujud di sana. Allah punya cara untuk memberangkatkan kita, punya jalan. Yakin, ayo doa, salawat, istighfar, semua zikrullah lakukan. Jadi ya, itu kata-kata menarik yang ini butuh keyakinan yang besar. Bukan cuma soal uang, ini tidak cuma soal uang. Allah yang punya uang. Ini yang menarik juga, ini kata-kata yang menarik yang saya pegang teguh. Allah yang punya uangnya, karena itu rumahnya. Allah juga yang punya travelnya. Allah yang punya segalanya. Allah yang punya kita. Dan ini harus benar-benar dalam keyakinan yang nyata buat teman-teman. Dan itu beliau lakukan. Beliau azamkan. Dan Bunda Fitria itu dia dalam mobil ras tersebut nangis pasti. Ditelepon sana sini pasti. Zikir pasti. Dan Ayahanda Joni itu karena dia smokers ya, jadi cari inspirasi, mencari insight atau lakukan apapun sambil zikir gitu ya, sambil menghisap seperti itu. Depan ATM, ya di depan ATM, masya Allah, ini cara luar biasa. Dan nanti banyak kisah yang menarik di sini. Kenapa? Karena gini, ketika di ATM masuk menginjak 4:30, jam 5 masih ada. Sampai menguatkan hati, menguatkan diri. Kalau belum sampai jam 6, ini menarik nih, tentang keyakinan. Kalau belum jam 6, insya Allah Allah pasti akan keluarkan caranya. Wallahi, ini wallah, nanti kita akan saksikan. Kalau belum sampai jam 6, Allah pasti akan membuat jalannya itu akan ada. Dan ketika tepat jam 5-an, ada telepon masuk, telepon tak dikenal, yang nggak tersave nomornya teman-teman. Jadi telepon masuk, kemudian beliau cerita bahwa itu teman kerja yang dulu pernah beliau bantu sekian juta gitu ya ceritanya. Ngobrol sana sini, masih begini kah, masih begitu kah, dengan pengalaman, dengan masa silamnya, masa sebelum-sebelumnya. Beliau berkisah, masya Allah. Kenapa kok di beberapa menit setelah telepon, kenapa kok kayaknya kamu lagi galau John gitu. Iya, gimana ya? Enggak galau teman, friend atau bro gitu. Gimana enggak galau bro? Saya itu mau umroh dan masya Allah, saya mau jual mobil saya. Kesana kesini sudah nggak ada yang mau bayarin. Yakin di ujung sana, yakin kamu umroh? Lu kan mabuk, lu kan kayak gitulah ya. Itu pengalaman dulu ya, nggak perlu saya ceritain. Tapi dengan pengalaman yang dulu, masa sih yakin kamu mau umroh? Nggak takut kamu dihisap dan segala macam lah ya. Karena umroh itu bisa cash nanti dibayarinnya, kalau kita pendosa nanti dan segala macam itu mungkin diskusinya ya. Saya nggak mau ngebahas yang itu, tapi di ujung telepon sana menegaskan begitu untuk ya itu cara lah ya, cara untuk mengedonkan atau tapi bukan dari sisi manusianya, tapi dari sisi godaan lah ya, ujian. Ini lebih ke ujian. Yakin ini
saya mau umroh dengan istri saya mau umroh dengan mertua, dan ini kurang sekitar 65 juta. Masya Allah teman-teman. Mungkin dengan nada haru, mungkin dengan kondisi emosi yang mengharu biru, kisah itu diceritakan ke temannya. Dan John, di ujung sana, John, kamu pernah bantu saya, dan sudah, tenang aja, saya akan selesaikan itu, saya akan kasih itu. Berapa tadi? 65? Ya oke. Kasih nomor rekening dan saya akan transfer. Oke? Sudah, kamu gak usah bingung, kirim aja ya. Oke? Ditutup. Telepon itu ditutup. Diskusinya selesai. Teleponnya selesai. Dan ayahanda termangu-mangu. Beneran kan? Coba deh. Dikirim. Di SMS, di WA balas lah ya. Di WA. Nomor rekeningnya di WA, dan enggak sampai 10 menit masuk bukti transfer ya, di capture atau seperti apa. Subhanallah, masuk 65 jutaan di transfernya. Pokoknya ada kelebihan. Pak ayahanda itu cerita ada kelebihan. Yang kelebihan itu nanti sekitar 1 jutaan itu yang akan jadi nasi kotak ya. Transfer kelebihannya ditransfer, kemudian Masya Allah, bayangin, ini selanjutnya, ini kisah menarik. Tadi kisah menarik yang pertama ya, dengan bismillah, kuatkan tekad, kuatkan ikhtiar, kuatkan niat, kuatkan mindset, kuatkan pikiran, kuatkan hati istri, kuatkan hati diri, kuatkan bismillah, dan dengan nama Allah masuk ini uangnya. Bayangin ini gimana nih, di bank, bener ini di bank, tapi kan nggak ada transaksi, nggak bisa. Gimana mau masuk, tulisan dari buka jadi sudah tutup. Gimana teman-teman, kita mau narik di ATM, kira-kira logikanya berapa yang bisa diambil? Karena pasti ada limit ya, betul nggak? Ngambil di ATM itu kalau 100.000 itu bisanya ngambil 2,5 juta ya, betul, 2,5 juta. Kemudian mau berapa kali ngambil senilai itu? Nah, ini menarik. Kejadian menarik yang kedua, keajaiban. Tadi yang pertama cerita dengan temannya, ada telepon masuk yang itu ternyata temannya, kemudian diceritakan karena ada Allahu Akbar helpful sebelumnya, kemudian ditransfer. Selanjutnya ayahanda Joni masuk ke ATM dengan keyakinan mau ngambil sejumlah 65 juta itu. Jadi kalau 2,5 juta 500 itu kali berapa ya? Kalau kali 20 kali itu baru 50. Ya kan? Benar teman-teman ya. Kalau 2 juta 500 kali 20 itu baru 50 juta, dan sisanya pokoknya puluhan kali ya. Pak Joni cerita, ketik bismillah, ketik, keluar uangnya, resinya masih ada, ditaruh sebelah kanan, uangnya sebelah kiri, terus begitu sampai nominal 65 juta itu selesai. Masya Allah. Ini keanehan kedua ya. Bayangin, bisakah kita narik sampai 20 kali atau bahkan lebih dari itu ya? Wah, ini Masya Allah, tarik. Dan wallahi itu keluar teman-teman, keluar semua 65 juta itu, nominal itu 65 juta itu keluar. Dan setelah keluar, karena masih ada security di situ, kemudian ayahanda Joni itu masukin ke baju begini teman, dimasukin baju uangnya dimasukin, kemudian resinya dipegang di kantong, terus ngetop. Ini diskusi percakapan dengan security.
kejadian yang kedua tadi, yang menarik adalah semua uang keluar dari satu ATM, dari satu tempat, terus diambil. Masuk ke security, cerita, Pak, bisa minta tolong, saya harus setor tunai karena saya nggak bisa transfer ya, karena pasti akan ada kasus yang lain lah, batasan transfer. Ini harus dilakukan dengan setor tunai ke travel tersebut. Saya mau berangkat umroh. Oh, nggak bisa, Pak. Jawaban di security, nggak bisa, Pak. Ini sudah tutup, nggak ada transaksi lagi, dan nggak bisa nih. Di saat kondisi itu, kira-kira kalau itu teman-teman, gimana? Melemahkah azamnya, melemahkan niatnya, atau gimana? Ya, masya Allah. Ini memang benar-benar kekuatan dengan Bismillah. Karena ini dengan Bismillah, maka terus mendesak. Ayah Anda terus mendesak dengan security. Pak, tolong Pak. Sampai di satu kalimat yang menarik. Pak, saya ini besok mau berangkat umroh. Kalau Bapak suruh besok, saya berarti nggak bisa berangkat. Ya kan? Saya harus hari ini, Pak. Harus sekarang juga lah bahasanya. Tolong Pak. Tolong mungkin sampaikan ke siapa atau ke kepala cabang untuk bisa bantu saya, Pak. Saya besok itu mau berangkat umroh dengan istri dan mertua saya, Pak. Ya, jadi keberangkatan umroh saya dan keluarga saya ini bergantung sama Bapak. Ayo Pak, tolong Pak. Karena dapat bahasa yang seperti itu, teman-teman. Pak security-nya gimana? Sebentar. Baik, Pak. Saya akan izin ke atasan saya di atasnya. Jadi beliau security tersebut menemui kepala cabangnya dan diskusi mungkin, dan masya Allah, keajaiban ketiga, kepala cabangnya turun mengklarifikasi, ya, gimana Pak ceritanya, uang masih di bajunya beliau, klarifikasi cerita dan segala macamnya. Begini Pak, besok dan segala macam lah ya, pokoknya intinya uang ini harus disetorkan di situ dan dari bank langsung mentransfer ke rekening travel, ya. Apa yang terjadi bahasanya ya? Apa yang terjadi kira-kira diskusinya? Baik Pak, coba ada komputer yang masih hidup nggak? Wallahi, masya Allah, tabarakallah. Dari sekian komputer ada satu teman-teman yang masih hidup, yang belum mati. Satu. Jadi itu, masya Allah, mungkin itu Allah makasih. Komputer yang masih hidup. Oke, dimulailah transaksi. Kejadian ketiga, kemudahan. Komputer oke, dicek sistem masih on, kemudian uang mulai dihitung lagi. Yakin Pak? Ya, uang sambil menghitung pasti ada percakapan. Pak, uang ini dari mana? Saya ngambil di ATM depan Pak. Oh, yakin? Nggak bisa Pak, nggak mungkin bisa itu. Ini security dan kepala cabangnya sambil diskusi itu. Ini masya Allah, nggak mungkin Pak. Iya Pak, Allah, ini lillahi ta'ala Pak, ini uang dari ATM depan Bapak ini. Wah, pokoknya seperti itulah. Karena tidak mungkin, bahasa mereka ya, secara sistem tidak mungkin narik segitu banyak dan berulang-ulang. Dan itu ya gitulah, secara sistem pasti akan dicurigai. Ya, tapi alhamdulillah uang dihitung pas sesuai, kemudian dilakukan transaksi, kelar lah ya, masuk transferan. Terus habis itu bundanya juga kaget ya, tadi ada part yang ketinggalan. Jadi ketika uang sudah ada di dalam sini, terus ayahnya Johnny itu cerita ke Bunda Fitria, Bun, ini sudah ada uang. Bapak dari mana uangnya? Alhamdulillah sudah ada nih Bun, ayo kita masuk ke sana. Jadi mungkin tadi mendesak security-nya tadi berdua, jadi ayahnya dan Bunda. Kemudian pun ketika ada kepala cabangnya, mungkin dengan tangisan Bunda dan kekuatan tekadnya Pak Ayahnya Johnny, menegaskan ke
kepala cabang, dan akhirnya terselesaikan transaksi tersebut, sudah ditransfer. Dan Bunda, ini kajian ketiga, yaitu kemudahan. Alhamdulillah sudah membuktikan tekadnya, ya. Allah berikan kemudahan, mulai ini kemudahan. Kemudian sudah masuk semua. Nah, akhirnya pulang. Alhamdulillah, lega. Pasti. Ini gimana teman-teman perasaan? Kira-kira seperti itu. Tidak cuman seperti dahaga ya bahasanya gitu ya. Seperti dahaga di telaga padang pasir yang berat, kemudian dapatkan air. Lega, nikmat, kebersyukuran. Oke, di situ karena masih ada 1 juta, langsung uang itu dibawa karena rumah ayahanda itu di kilo 5 Balikpapan, tahu ya. Nah, di situ ada warung Padang. Nah, di situ beliau masuk ke warung Padang, bilang, "Pak, saya beli nasi padangnya senilai 1 juta. Nggak tahu dapat berapa kotak, ya, bikin aja." Alhamdulillah, baru disuruh, "Buat apa nih Pak?" Mungkin diskusinya seperti itu. Alhamdulillah, kita mau syukuran, mau umroh besok, jadi ini mau, senang lah mereka, dikasih bonus lah gitu ya ceritanya. Jadi ditransfer tadi dengan kelebihannya, dan kelebihannya pun dijadikan uang. Dijadikan kotakan teman-teman, jadikan kotakan. Dan jadi kotakan itu beliau pun pulang ketemu anak-anaknya, ketemu mertuanya, kemudian panggil orang masjid lah gitu ya ceritanya, karena masuk waktu maghrib mungkin, kemudian cerita, terus habis isya mungkin datang lagi deh ya kronologinya ya. Kemudian akhirnya bagi-bagi ke tetangga itu kotakannya, dan juga kepada orang-orang yang tadi diundang, mungkin tidak banyak ya, 5 atau 10 orang, dan sisanya dia bagi-bagi. Akhirnya masih enggak terbayang. Ayahnya cerita, masih enggak terbayang, kok bisa di waktu yang tepat, di waktu yang begitu sulit, Allah datengin malaikat. Saya bahasakan itu malaikat mungkin ya, itu malaikatnya. Dan yang menariknya, sampai kemarin ya, karena saya cerita kemarin sebelum maghrib itu, ayahanda nyari orang tersebut ya, mulai dari nomor telepon sudah nggak aktif, kemudian cari info kemana-mana lah ya, mau dari Facebook, mau dari media sosial, terus dari teman-teman, nggak ada sampai hari ini, nggak ketemu lagi orang itu. Masya Allah, di momen pertamanya ini teman-teman. Selanjutnya ayahanda nggak tidur dan segala macam ya, karena persiapan besok mau umroh, sedikit banget lah tidurnya. Kemudian besoknya berangkat ke bandara. Sampai di sana, sampai di Madinatul Munawwaroh, melakukan peribadatan biasa. Nah, menarik nih, ini kisah yang keempat dan sampai kelima ya. Kisah keempat di Masjid Nabawi, karena sangunya kan nggak ada, sangunya benar-benar bukan nggak ada, minim ya, apa namanya bahasanya ya, minim banget lah. Saya nggak bisa nyebutin berapa angkanya, tapi minim lah, atau bahasanya nggak ada sangu. Di hari ketiga sebelum berangkat ke Mekah untuk memang menunaikan umroh, Pak Joni cerita, Bunda cerita sama Pak Joni, ya ini ada transferan masuk 5 juta. Oh, dari mana? Ini Masya Allah, ternyata gaji dari travel tersebut masuk. Masya Allah, masuk, ada uang 5 juta masuk ke rekening. Alhamdulillah, kita ada pegangan. Ya sudah, nanti kita bisa belanja untuk ya dibawa ke Indonesia gitu ya, dibawa ke rumah yang bisa dibagi-bagi. Akhirnya waktu transaksi ini keajaiban ketiga ya, keajaiban keempat ya, dapat uang 5 juta ya, walau entah ya, pokoknya itu kemudahan ya. Jadi ini nanti di ujung-ujung lah ya, masuk akhirnya melakukan transaksi peribadatan ya,
berangkat dari Masjid Nabawi ke Makkatul Mukarramah, terus umroh ya, umroh keliling tahallul gitu. Dan di beberapa hari masuk ke umroh kedua, beliau cerita lagi sebelum pulang, beliau cerita lagi ada transferan 15 juta. Tadi 5 juta, yang selanjutnya di Masjid Nabawi 5 juta, di Makkatul Mukarramah dapat 15 juta. Oh, dari mana ini? Lihatin namanya, oh dari bosnya. Yang tadi, ini ceritanya. Yang kelima nih ya, ini keajaiban kelima. Yang tadinya bosnya ayahanda itu dimintain tolong, Pak, ini saya keperluan dan segala macam lah ya bahasanya. Nggak ngasih ya, nggak ngasih teman-teman. Tapi ketika di Makkatul Mukarramah dikasih 15 juta, bukan pinjam, dikasih. Masya Allah, luar biasa ini teman-teman. Ini cara Allah. Ketika kita memang benar-benar dengan Bismillah, ya Rob, aku mau ke rumahmu, aku mau jalan ke rumah, aku mau beribadah ke rumah. Banyak hadiah menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiah. Ya. Akhirnya dengan uang tersebut, beliau dan bunda mengucapkan syukur, dan bersyukur itu kita bisa bawa lah bawaan, atau kalau kita sebutnya biasanya oleh-oleh ya. Kita bisa bawa oleh-oleh untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita ya. Jadi dibelikan ya. Itu di kisah umroh pertama dengan bismillahnya ayahanda Joni, teman-teman. Jadi saya tarik lagi kesimpulannya, kejadian luar biasanya itu yang pertama, ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, cara apa saja, semua kita sudah aturkan. Yang paling menarik adalah ketika kita sudah mendp, ketika kita sudah mengajak orang lain, ketika kita sudah mengazamkan ke diri kita untuk berangkat ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah punya cara. Dan harus yakin, karena ini nilai keyakinan teman-teman. Teman-teman harus yakin bahwa Allah yang memberangkatkan, bukan kita, bukan uang kita, bukan harta kita, bukan, tapi Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ketika kaki kita menyentuh tanah haram, maka itu adalah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Ini dicatat teman-teman. Di waktu yang benar-benar Allah itu pasti sulit, saya ngebayangin itu pasti sulit, Allah berikan pertolongan. Ketika ikhtiar sudah kemana-mana sudah nggak ada, ikhtiar totalnya sudah brutal, total dan brutal sudah dilakukan, nggak dapat jalan keluar, maka pasrah total itu penting. Pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, aku ini mau berangkat. Jika engkau memang mengizinkan, maka 3 huruf, nah ini pesan, maka 3 huruf yang saya butuhkan darimu ya Rabb, sampaikan ya Rabb. Katakanlah kun, maka itu akan jadi, maka itu akan kun fayakun, maka itu akan terjadi. Ya Allah, kun ya Rabb, kun fayakun, dan kun itu terjadi di ayahanda. Kun itu fayakun, dapat disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin teman-teman, ayo berazam, berniat. Ikhtiarnya mulai dari 50.000, ada patungan. Nah, nanti kita buat patungan ya teman-teman. Nanti akan saya buat video mengenai patungan. Dan itu juga kisah menarik dari saya ya. Patungan aja, yakin ya Rabb, berangkatkan saya dengan sekian rupiah, atau infak ke masjid ya, sedekah ke masjid. Itu niatkan untuk berangkat. Itu ikhtiar kita. Jadi garis benang merahnya adalah dengan bismillah kita bisa berangkat ya. Walaupun tidak cukup, tapi siapa bilang gitu ya, tidak hanya itu gitu maksudnya. Tapi itu tonggak awalnya, bismillah, berangkat, bismillah, 50.000, bismillah, 100.000, bismillah, nabung, bismillah, berikan, bismillah, hadiahkan, bismillah, bismillah teman-teman. Ayo berangkat umrah, karena pasti akan
banyak hal yang menarik. Uang yang kita keluarkan itu bukan buat dibuang, bukan uang hilang, bukan. Itu adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin, Tuhan kita, kepada Rasulullah SAW, pada manusia yang membawa risalah ini, risalah keislaman. Orang yang menunggu kita di telaganya untuk masuk ke pintu surga. Itu bukan uang hilang, teman-teman. Itu uang yang kita korbankan untuk beliau, untuk mereka, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan azamnya, kuatkanlah tekadnya. Ayo berangkat umroh. Mulai dari berapapun, ya. Dan alhamdulillah itu kisah menarik yang saya ceritakan dari kisah ayahanda Joni, kepala cabang Samira Brau. Dan insyaallah part yang lain, yang selanjutnya, saya akan buat juga kisah saya, bagaimana saya bisa umroh dengan gratis, dibiayain oleh orang lain yang Masya Allah, itu teman sewaktu SMP kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 nya nggak ada. Dan itu menarik ya. Benang merahnya adalah dengan harus yakin bahwa kita minta sama Allah, ya Rob, saya berangkat, ya. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita minimal tiap tahun untuk berangkat. Buat teman-teman mau berangkat tiap tahun, ya Allah, perkenankan kiranya kemudahan untuk hamba berangkat umrah ke tanah haram, ke Baitullah, ke Masjid Nabawi tahun ini ya Rob. Dan kemudahan itu di tahun-tahun berikutnya. Dan jangan lupa doa, terus berdoa, terus berikhtiar dengan cara apapun, dengan rezeki yang terbaik, dengan jalan yang terbaik. Dan ada peluang menarik ya di Samira Travel buat yang mau berangkat untuk menjadi mitra. Hanya dengan 800.000 kita bisa menjadi wasilah. Ini dengan 800.000 bisa menjadi wasilah kita berangkat umroh berkali-kali. Nah, kisahnya akan ada di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa, dalam kisah ini kalian harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberangkatkan, bukan kita. Tapi izin dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa berangkat, bisa ada di tanah haram. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan men-share. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh buat teman-teman semua dan keluarga yang lain yang sangat bingung, yang mengalami kebingungan. Kenapa ya kok? Gimana ya kok susah? Aku mau berangkat umroh dan segala macamnya. Itu ujian. Dan video ini akan menjadi menarik dan menjadi bermanfaat buat mereka semua. Oke, saya Ahmad Salim Prajamas undur diri, dan semoga di episode-episode berikutnya kita akan bisa menginspirasi dan membuka mindset bahwa umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah dipanggil, maka berangkatlah. Kuatkan azam. Dan ketika video ini ada di teman-teman, berarti Allah sudah manggil. Tinggal bagaimana kalian menyambut panggilan ini. Oke? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.